Banyak banget dari kalian yang komen buat saya bahas insiden yang terjadi sama Kiki Trans Vegas. Sebenarnya saya nggak mau bahas ya, karena ini udah jelas sebuah musibah dan harusnya tanpa kalian nonton video saya itu kalian udah bisa baca atau cari kronologinya lah. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi dan kita bacain lagi buat kalian kronologi sebenarnya yang terjadi sama Kiki Trans Vegas. Insiden ini terjadi hari Sabtu atau Jumat minggu kemarin ya, kayaknya hari Sabtu deh, di tol Palimanan. Dan keadaan Vegas saat ini emang parah sih, bisa dibilang parah, karena emang insidennya ini nabrak bokong truk dari belakang dan kecepatannya juga cukup tinggi. Dari beberapa kronologi yang saya baca-baca, katanya driver dari Kiki Trans Vegas itu microslip atau ngantuk, dan ada juga yang bilang katanya kru dari samping, maksudnya kru di samping kiri ini nggak ngasih tahu kalau misalnya di kiri ada truk. Jadi sebenarnya Kiki Trans Vegas ini ada di jalur kanan dan mau pindah ke jalur kiri. Banyak yang berspekulasi kalau ini sih lebih masuk ke microslip, tapi kita nggak tahu, nggak ada yang memvalidasi juga akan hal tersebut. Tapi kalau dilihat dari video yang beredar emang kayaknya microslip, apalagi katanya Kiki Trans Vegas ini sebelumnya udah ngetrip juga, jadi abis ngetrip pulang langsung berangkat trip lagi. Mungkin krunya kelelahan atau drivernya kelelahan, jadi microslip. Saya dari tadi ngomongin microslip ya, tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya apa itu microslip? Saya jelasin sedikit ya. Microslip adalah saat kamu tidur sebentar tanpa sadar. Biasanya cuma beberapa detik. Ini sering terjadi kalau kamu sangat ngantuk atau kelelahan. Misalnya kamu kayak lagi belajar dan tiba-tiba mata kamu tiba-tiba ngantuk banget, dan tapi itu cuma sebentar dan kamu sadar lagi. Nah, itu namanya microslip. Ini sering terjadi juga kalau kita lagi main busit. Siapa player busit yang kalau lagi nyetir ini suka ketiduran dan bangun-bangun udah nabrak. Nah, contoh mudahnya adalah kayak gitu. Dan fakta mengejutkannya adalah hampir 80% kecelakaan di jalan tol Indonesia itu disebabkan oleh microslip. Jadi microslip ini bener-bener bahaya ya, nggak bisa disepelekan. Jadi emang harusnya kalau udah ngantuk tuh istirahat dulu atau gantian nyupirnya, daripada terjadi insiden-insiden yang nggak kita inginkan. Kalau kalian ingat di bulan Agustus, tepatnya tanggal 16, itu ada insiden juga yang menimpa PHD Trans Firebird. Nah, itu juga terjadi karena drivernya microslip atau mengantuk. Jadi emang nggak bisa kita sepelein ya soal microslip ini. Makanya saya juga menghimbau untuk semua driver, mau itu driver motor, bisa nyetir motor, nyetir mobil, dan lain-lain. Pokoknya kalau ngantuk, apapun itu, kalau ngantuk istirahat dulu, nggak usah maksain banget. Dan juga kemarin itu lagi musim liburan ya, jadi mungkin jadwal dari Kiki Trans Vegas itu lagi padet banget dan lagi rame-ramenya sewa. Makanya mungkin abis trip pertama langsung lanjut trip kedua, dan ya kita doakan semoga urusannya bisa cepat selesai dan semoga yang luka-luka atau yang jadi korban bisa segera sembuh. Dan kayaknya nggak ada di kolom komentarnya, nggak ada yang komen semoga Vegas masuk surga sih. Ini sebuah kemajuan yang cukup pesat di dunia bis, karena nggak ada bocil basuri yang komen semoga Vegas masuk surga. Ini benar-benar sebuah kemajuan sih. Ngomongin soal insiden yang terjadi di bulan Desember kemarin, kayaknya banyak yang berspekulasi dan banyak yang mencocok logi. Katanya bis berwarna merah itu banyak yang laka atau banyak yang insiden di bulan Desember kemarin. Saya nggak mau bahas karena ini nggak ada bukti konkret atau nggak ada bukti valid yang menunjukkan kalau ya emang bener sih banyak bis merah yang laka di bulan Desember. Tapi kayaknya itu cocok logi aja dari para mania. Kita doakan yang terbaik buat para korban yang terlibat di dalam insiden tersebut, dan kita selaku mania ya cuma bisa mendoakan sih, semoga nggak ada lagi insiden dan semoga terus berkurang angka insiden bis di Indonesia atau kecelakaan bis di Indonesia. Semoga berkurang. Dan oke, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Nggak banyak yang bisa saya bahas ya, karena ini juga kronologinya udah banyak yang share.
Semoga cepat selesai urusannya untuk Kiki Trans Vegas. Amin.